Ada satu hadis karena mungkin hafal tentang apa orang yang belajar Al-Quran apa? Coba saudaranya anak-anak itu bapak apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, ya. Jadi kalau saya membaca hadis ini kemudian baca terjemahnya, masya Allah, bahwa orang-orang yang belajar Al-Quran, menghafal kemudian mengajarkannya, itu predikatnya adalah sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kamu adalah yang mau belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan nanti mau mengajarkannya. Jadi saat ini ya para santri sedang proses untuk menjadi pengajar. Ya, tapi sementara bersabar dulu, ya, karena masih dalam proses belajar. Karena proses belajar, maka yakinlah dengan kiai antum, yakinlah dengan ustaz-ustaz Al-Quran itu sebagai temanmu. Jangan jadikan Al-Quran itu jadi musuh. Dan ikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang ikutin kita. Ya, maka istiqomah kita. Saya melihat ketua saya ini luar biasa. Ya, ketika sudah urusannya dengan Al-Quran, dia nggak akan bisa dipuji, maaf saya katakan. Kalau sudah sampai nggak bisa. Saya lebih ke sana karena dia adalah Fathul Quran dibandingkan ditinggal itu acara. Ya, artinya apa? Komitmen dunia harus kita ikuti, harus kita contoh. Kalau orang sudah komitmen dengan Al-Quran, itu mulia, ya kan? Bahkan sahabat Umar mengatakan doa orang-orang yang hafal Al-Quran itu mustajab. Maka pada saat ayat demi ayat kamu hafal, surat demi surat kamu hafal, selesai itu doakan kedua orang tua, doakan keluarga, doakan guru, dan juga ingat, doakan teman-teman kalian. Jangan egois bikin bisa sendiri. Kadang-kadang kita bingung, sudah kena target ya kan, terus kemudian itu jangan. Kenapa? Karena akan merasa nikmat ketika kita mendoakan orang lain, kita pun didoakan oleh orang lain. Maka kata sahabat Umar, ketika doanya ini diijabah, Allah menghendaki doa ini diijabah di dunia, akan diberikan semuanya di dunia tanpa batas. Tapi ketika Allah belum berkehendak doa para penghafal Al-Quran ini, ya, maka Allah akan simpan sebagai simpanan nanti di akhirat. Jadi tak akan ada dunia. Di dunia pasti ketemu, di akhirat ketemu. Dan ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Ya. Maka jangan ragu. Ini pondok baru hikmah, pondok yang terbuka. Ya mungkin mohon maaf kalian pernah dengar kasus-kasus beberapa pondok tahfiz yang tertutup dari masyarakat. Kemudian terjadi hal-hal yang sangat memalukan. Memang Allah mengatakan, hadis mengatakan sekelompok orang manusia, sekelompok orang itu diangkat dengan Al-Quran, pun sekelompok lainnya dihancurkan oleh Al-Quran. Kenapa? Karena ketika dia sudah hafal Al-Quran, dia tidak mau mengamalkannya. Ketika dia sudah hafal Al-Quran, dia tidak mau mengajarkannya. Nah, maka nanti ketika misalnya sudah hafal, sudah dapat ijazah dari guru kalian, jangan takut. Meskipun di rumah punya satu siswa, satu santri, ajarin supaya apa? Terus mengalir amal kebaikan. Ya, dari guru-guru kita diajarkan, kita ngajarin lagi, yang diajari kita ngajarin lagi, terus begitu seterusnya. Itulah amal yang tidak akan ada putusnya. Ya, maka khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, itu kunci. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Maka upahnya itu akan mulia. Karena upahnya dijanjikan Allah begitu hebat, ujiannya pun lumayan berat. Ya, lumayan berat ujiannya. Saya sedikit kurang masih 5 menit, 14. Ya, anak saya kebetulan yang usia SD 7 tahun itu saya pondokkan juga di pondok Kafir Quran di Cisauk. Mungkin mulai dengan Alaska, ya.
Itu memang awal kami berpisah, Masya Allah. Nangis saya berdoa yang mengatakan kuat. Ya tapi karena kiai sudah bilang, kalau wali santri sudah mengatakan P, maka nggak boleh ragu. Pun demikian Bapak Ibu yang hadir hari ini ya. Ada waktu ini kayak berarti yang kunjungan ya, boleh ya. Maksudnya orang tua datang ke kunjungan. Saat kunjungan itu silakan. Ya jangan cuma suka bagaimana makan di sini gimana. Jangan itu yang ditanya. Nanti anaknya nggak prihatin. Yang ditanya apa? Gimana? Sudah bagus. Ayo bapak coba bacain. Itu yang harus ditanya. Siapa apa? Chemistry antara hati anak dan hati orang tua punya. Dititipkan di pondok yang bagus. Insya Allah kami kenal semua pembinanya di sini. Ini terbuka semua pondoknya jadi bahasa hati. Ya. Dan pada saat lepas itu luar biasa. Tapi alhamdulillah, memang ada satu kunci gitu. Kata kayaknya bilang begini, kalau sudah 41 hari Pak, ini anak gak nangis, gak rewel Bapak, dijamin kunjungan pertama dia gak akan buka bola. Itu terbukti selalu. Akhirnya Pak, saya begitu yakin dengan guru-guru yang ikhlas. Pun insya Allah diberikan di sini. Ya, jadi mudah-mudahan kebersamaan ini yang tidak hanya sampai di sini, tapi kita berharap insya Allah ya, doakan diri kalian, doakan orang tua. Karena kan ada satu cerita ketika ada kedua orang tua dihadapkan di padang mahsyar, ya kemudian diberikan apa namanya mahkota surga, pakaian kebesaran surga. Orang tua ini bingung, ya Allah, amal apa yang telah aku lakukan sehingga aku mendapatkan kemuliaan yang begitu besar? Apa yang jawab Allah? Kamu mempunyai anak-anak yang menghafal dan membaca Al-Quran dan mengamalkan. Artinya bapak ibu kita mungkin tidak bisa baca Quran, tapi ketika mereka menyekolahkan, melipitkan pada tempat-tempat yang kalian membaca, bisa baca Quran, bisa menghafal Quran, insya Allah pahala itu sampai kepada mereka. Ya, kemudian mudah-mudahan menjadi penyemangat, insya Allah ya. Seandainya ada hal-hal dari pengurus yang didiskusikan dengan lembaga dakwah yang umum, silakan kita terbuka ya. Mudah-mudahan tempat ini itu terbuka menerima kita bersilaturahmi apa namanya berikutnya gitu ya. Jadi saya cukup yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Fakih yang sudah memberikan tausiahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan apa yang beliau dan semua menjadi amin. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Ranting Jombang Dr. Panggilan yang nanti dalam ada orang terakhir dari Jombang. Silakan Pak Panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai yang memberi kesempatan pada ini dan terima kasih pada terus pengambilan. Saya tahu persis karena saya ikut terus ketika di Pondok Pesantren Al-Kafi kami pengurus di sana. Di restoran ini sering bantu dibawakan sebelum mendirikan pada dari masjid. Saya pernah sering membantu kami di pesantren, membantu kami. Tahu betul Bapak itu memang hati. Beliau adalah kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Jadi kalau hal ini terjadi dari 1 menjadi sekian yang sedang kita nikmati hari ini bukan luar biasa. Memang Allah begitu adilnya. Jika orang sudah kerja keras, kerja ikhlas, insya Allah akan berjalan. Para santri yang saya cintai, pada wali santri yang pada siang hari ini, mudah-mudahan semuanya menjadikan barokah dari Allah Taala, termasuk tidak semua menjualkan dan santri kita menjadi santri yang ikhlas, santri yang keras, dan santri yang cerdas. Kemudian masuk tidak boleh dalam jadi doa terakhir yang kami Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وسلم حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الدنيا والآخرة وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا أنت أعلى الدرجات وتبلغنا بها أحسن العباد الخيرات في الحياة والآخرة. اللهم اغفر لنا ووالدينا وانزل لنا ربنا المغفرات ولمشايخنا ولأساتذتنا ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك المتابعة والرسول بالأقوال والأفعال